Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Rahmawati akan memaparkan 3 materi yang sudah dibahas, yaitu diksi, kalimat efektif, dan juga paragraf. Diksi dalam bahasa Indonesia, makna denotatif dan konotatif. Pembedaan makna denotatif dan konotatif didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa pada kata. Setiap kata, terutama yang disebut kata penuh, mempunyai makna denotatif, tetapi tidak setiap kata mempunyai makna konotatif. Makna denotatif sering juga disebut dengan istilah makna denotasional, makna konseptual, dan makna kognitif. Makna denotatif ialah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perasaan atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual, objektif. Karena itu, makna denotatif sering juga disebut dengan istilah makna sebenarnya. Contohnya, perempuan nilai rasa rendah, wanita nilai rasa tinggi. Makna konotatif mempunyai nilai rasa baik positif maupun negatif. Konotasi juga biasa disebut dengan istilah makna kias atau bukan makna sebenarnya. Kata dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contohnya kata babi. Makna umum dan makna khusus. Kata bunga memiliki acuan makna yang lebih luas daripada kata mawar atau melati. Bunga tidak hanya mawar dan melati, tetapi terdiri atas beberapa macam seperti kamboja, kertas, dahlia, anggrek, dan sebagainya. Sebaliknya, kata mawar dan melati pasti tergolong jenis bunga. Kata yang memiliki acuan makna lebih khusus atau spesifik disebut kata khusus seperti mawar, melati, dan lain-lain. Kata umum sering juga disebut dengan istilah superordiation atau hipernim, sedangkan kata khusus sering juga disebut hiponim. Abstrak dan konkret. Konkret bermakna berwujud, dapat dilihat, diraba, dan lain-lain. Contohnya meja. Abstrak bermakna tidak berwujud, yaitu tidak berbentuk. Contohnya ide. Lesikal dan gramatikal. Lesikal adalah kata yang maknanya terdapat pada unsur setiap kata dan atau makna katanya terdapat dalam kamus. Contoh, saya membeli amplop di toko. Gramatikal adalah bidang linguistik yang membahas tata bahasa Indonesia. Contohnya, Bejo memberi amplop kepada jaksa. Pembentukan dan pemilihan kata. Ada 2 cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru seperti hari tutup lepas, hari sial tutup tahun lepas landas, hari jadi tutup usia lepas pantai, hari besar tutup buku lepas tangan. Kita mengambil kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang termasuk kata-kata itu adalah bank, opname, golf. Kita mengambil kata dan menyesuaikan kata itu dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang termasuk kata-kata itu adalah subjek menjadi subjek, apothik menjadi apotek, standard menjadi standard, university menjadi universitas. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Menurut Mulyono,
tahun 1984. Menurut Badu, idiom adalah bahasa yang teradatkan, oleh karena itu setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Contoh, gulung tikar, banting tulang. Terima kasih. Kalimat efektif. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Inti definisi itu dinyatakan bahwa kalimat terdiri dari konstituen dasar dan intonasi final, dan konjungsi bila diperlukan. Modus kalimat. Modus adalah pengungkapan atau penggambaran suatu psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap pembicara tentang apa yang diungkapkannya. Berdasarkan modusnya, kalimat dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu kalimat berita deklaratif, kalimat tanya interrogatif, kalimat perintah imperatif, kalimat seruan interjektif, dan kalimat harapan optatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat berita yang mengandung intonasi deklaratif, yang dalam ragam tulis diberi tanda titik. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan belaka. Contoh, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, banjir di Jakarta semakin menambah kemacetan di jalan raya. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang mengandung intonasi interrogatif, yang dalam ragam tulis biasanya diberi tanda tanya. Jenis kalimat interrogatif ini biasanya ditandai pula oleh partikel tanya seperti kah, atau kata tanya seperti apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan berapa. Kalimat jenis ini mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Contohnya, yang pertama, mengapa kamu membencinya? Yang kedua, bagaimana cara Anda melakukannya? Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Jenis kalimat ini ditandai pula oleh partikel seperti lah, atau kata-kata seperti kata tolong, jangan, hendaklah. Contohnya, tolong keluar dari rumah saya, atau buanglah sampah itu, adalahnya. Kalimat interjektif. Kalimat interjektif merupakan kalimat yang berupa seruan yang berisi ungkapan perasaan yang spontan atau reaksi mendadak berupa rasa senang, emosi, dan sedih. Kalimat interjektif disusun dari sebuah klausa diawali dengan kata seru seperti wah, nah, aduh, ah, hah, alangkah, dan sebagainya. Contoh, aduh, buku saya tertinggal. Wah, indah benar pemandangan itu. Kalimat optatif. Kalimat optatif adalah kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan. Modus yang menunjukkan harapan atau keinginan. Contoh, semoga saya bisa mewujudkan impian Pak Suprijanto. Atau, saya kelak ingin membuat sekolah yang berbasis Islam. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang mampu menjembatani timbulnya pikiran yang sama antar penulis atau penutur dan pembaca atau pendengar. Kalimat efektif harus memenuhi paling tidak 6 syarat, yaitu adanya kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu unsur pilihan. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Terdapat subjek ganda dalam suatu kalimat. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya yaitu pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru.
Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat yang termasuk unsur pembentuk kalimat fakta, frasa, klausa, tanda baca, dan fungsi sintaksis. Contoh kalimatnya yang tidak koheren. Yang pertama itu, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Tidak mempunyai subjek atau subjeknya itu tidak jelas. Nah, yang kedua itu contoh kalimat yang unsur-unsurnya koheren. Setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Yang ketiga ada keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola, atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Jika unsur pertama berbentuk nomina, unsur berikutnya juga harus berbentuk nomina. Contohnya kesejajaran atau paralelisme yang salah ini, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang benar, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pelabelan buku. Yang keempat, ada ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur membentuk suatu kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Contoh kalimat penulisan yang tidak memperhatikan faktor ketepatan seperti ini. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Salah dalam pemakaian kata sehingga. Contoh penulisan kalimat yang memperhatikan faktor ketepatan yaitu kayak gini. Faktor teladan itu memang tekun. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Yang kelima, ada kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang subjek, tidak menjamakan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Dengan hemat kata, kalimat akan menjadi padat dan berisi. Contoh kalimat yang tidak hemat kata seperti ini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar sepanjang hari dari pagi sampai sore. Contoh kalimat yang hemat kata itu seperti ini. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Keduanya memiliki arti yang sama, namun yang terakhir itu memiliki lebih padat dan berisi gitu. Yang terakhir, kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis, runtut atau teratur dalam perhitungan angka dan pernomoran. Sebuah kalimat yang sudah benar strukturnya, sudah benar pula pemakaian tanda baca, kata atau frasanya, dapat menjadi salah jika maknanya lemah dari segi logika berbahasa. Contoh yang lemah ini seperti kambing sangat senang bermain hujan, padahal kambing tergolong hewan yang takut air. Karena lama tinggal di asrama putra, anaknya semua laki-laki. Tidak ada hubungan tinggal di asrama atau di asrama putra dengan mempunyai anak laki-laki. Seperti itu yang dinamakan dengan kecacatan logika bahasa. Pada topik ketiga dibahas mengenai paragraf. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Secara harfiah, kata eksposisi berarti uraian yang bertujuan untuk membeberkan atau memaparkan sesuatu. Paragraf eksposisi adalah karangan yang isinya memaparkan atau membeberkan suatu pokok pikiran atau persoalan sejelas-jelasnya. Karangan eksposisi berisi uraian-uraian ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang denotatif, lugas, dan objektif. Tanpa disisipi maksud mempengaruhi pembaca. Bahasanya bersifat deklaratif, bukan persuasif. Metode pengembangan paragraf eksposisi adalah yang pertama, metode pembatasan pengertian atau definisi. Yang kedua ada metode penggolongan atau klasifikasi. Yang ketiga ada metode pengenalan diri atau identifikasi. Yang keempat ada metode perbandingan atau komparasi. Yang kelima ada metode proses atau prosedural. Yang kedua ada paragraf argumentasi. Pengertiannya paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat atau gagasan sehingga pembaca meyakini kebenaran tersebut. Langkah-langkah menulis paragraf argumentasi. Yang pertama itu menentukan topik, yang kedua merumuskan tema, yang ketiga
menyusun kerangka paragraf atau karangan. Yang keempat, mengumpulkan bahan dan data. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi paragraf atau karangan. Ada beberapa metode untuk mengembangkan paragraf argumentasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu genus atau kelas golongan, yaitu pengembangan paragraf argumentasi dengan argumen-argumen yang menggunakan kelas atau kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara mengemukakan argumen atau fakta yang ada pada genus tersebut. Genus dijadikan ide pokok dan argumen-argumennya dijadikan ide-ide penjelas. Yang kedua, ada definisi. Definisi dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau mengemukakan ciri-ciri sebuah topik atau sesuatu secara detail. Yang ketiga, ada sebab dan akibat. Sebab menjadi ide pokok dan akibat menjadi ide penjelas. Yang keempat, ada persamaan. Terletak pada suatu pernyataan mengenai kesamaan antara dua hal. Hal yang dikemukakan pertama menjadi ide pokok, sedangkan hal kedua yang mempunyai persamaan menjadi ide penjelas. Yang kelima, ada perbandingan, yaitu salah satu dari hal yang dibandingkan mempunyai kelebihan dari hal lain yang dijadikan dasar perbandingan. Hal yang dijadikan dasar perbandingan merupakan ide pokok. Nah, yang keenam, ada pertentangan, yaitu metode ini juga menggunakan relasi dua hal. Penulis mengemukakan suatu hal atau pendapat, kemudian diberikan hal atau pendapat sebaliknya. Pendapat yang dikemukakan sebagai dasar pertentangan menjadi ide pokok. Lalu ada paragraf persuasi. Pengertian dari paragraf persuasi ini yaitu paragraf yang bertujuan meyakinkan orang lain bahwa pendapat penulis benar dan mengajaknya melakukan suatu tindakan atau mengatasi suatu persoalan. Bentuk-bentuk persuasi yang biasa kita kenal adalah iklan, selebaran, kampanye lisan, dan ceramah. 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun paragraf persuasi ini yaitu yang pertama, watak dan kredibilitas. Watak dan seluruh kepribadian si penulis dapat diketahui dari seluruh karangannya, antara lain gaya yang dipakai, pilihan kata, struktur kalimat, tema, dan sebagainya. Sedangkan kredibilitas yaitu kepercayaan terhadap penulis akan timbul jika pembaca mengetahui bahwa penulis memahami persoalan yang tengah dibicarakannya dengan baik. Yang kedua, ada kemampuan mengendalikan emosi. Maksudnya, mengendalikan emosi ini harus diartikan sebagai kemampuan menulis untuk mengobarkan emosi dan sentimen penulis. Juga kemampuan untuk meredam emosi dan sentimen itu jika diperlukan. Yang ketiga itu bukti-bukti. Kemampuan memberikan bukti-bukti atau evidensi mengenai suatu kebenaran. Argumentasi dan persuasi memang sama-sama menggunakan logika, namun bedanya fakta pada argumentasi harus detail dan mendalam, sedangkan pada persuasi hanya sekedarnya saja. Lalu tujuan penulisan paragraf persuasi, yang pertama itu meyakinkan pembaca, yang kedua memengaruhi pendapat pembaca, yang ketiga mengubah pendapat pembaca, dan yang keempat mengajak bertindak. Lalu ada paragraf narasi. Narasi ini adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, hingga ke akhir. Jenis-jenis narasi. Yang pertama ada narasi informatif, disebut juga narasi ekspositorik, atau narasi yang memiliki sasaran penyampaian informal secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Lalu, narasi ekspositorik ini penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi dengan penggunaan bahasa yang logis berdasarkan fakta. Selalu ada narasi artistik. Narasi sugestif ini adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Lalu langkah-langkah menulis karangan narasi, yang pertama itu tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat,
Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam, susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Lalu ada paragraf deskripsi. Deskripsi ini adalah upaya pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Dalam keilmuan, deskripsi diperlukan agar peneliti tidak melupakan pengalamannya dan agar pengafaman seperti dapat dibandingkan dengan pengalaman peneliti lain sehingga mudah untuk dilakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap deskripsi tersebut. Pada umumnya, deskripsi menegaskan sesuatu seperti apa yang dilihatnya, bagaimana bunyinya, bagaimana rasanya, dan sebagainya. Deskripsi yang detail dipakai dalam disiplin ilmu sebagai istilah teknik. Saat data yang dikumpulkan, deskripsi, analisis, dan kesimpulan lebih disajikan dalam angka-angka, maka hal ini dinamakan sebagai penelitian kuantitatif. Sebaliknya, apabila data, deskripsi, dan analisis dikumpulkan disajikan dalam uraian, maka dinamakan penelitian kualitatif. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.